Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat semuanya, semoga senantiasa dalam taufik Allah Subhanahu wa taala dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan, akan saling menasihati di antara sahabat semuanya, yaitu tanda mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli ilmu sepakat bahwa taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila Allah Subhanahu tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Sedangkan kehinaan adalah apabila Allah menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Selanjutnya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan Allah, maka Allah bukakan bagi orang itu pintu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berlindung kepadanya, merasa amat butuh kepadanya, menyaksikan banyak aib yang ada pada diri kita, bodoh dan merasa zalim terhadap sikap melampaui batas pada dirinya, juga menyaksikan betapa banyak karunia Allah dan begitu banyak kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat dermawan, dan Allah sangat banyak kebajikannya dan kekayaannya serta keterpujian baginya. Orang yang arif berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua sayap, yaitu sayap yang sebelah kanan menyaksikan dirinya banyak aib, bodoh dan zalim serta melampaui batas. Kemudian sayap yang sebelah kiri menyaksikan banyak karunia Allah dan betapa banyak kebaikannya, rahmatnya, kedermawaannya, kebajikannya dan kekayaan serta keterpujian baginya. Dan tidak mungkin seorang bisa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menggunakan dua sayap ini. Sehingga apabila hilang salah satu dari keduanya, maka dia bagaikan burung yang kehilangan salah satu sayapnya. Dan ingat pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, seseorang yang arif dalam arti ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan di antara menyaksikan betapa banyaknya karunia Allah dan menyaksikan betapa banyaknya aib yang ada pada diri kita dan amalnya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah dengan nama lain, yaitu Sayyidul Istighfar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sayyidul istighfar anta kula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u bidzanbi fa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkaulah adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau yang telah menciptakan kami dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, akan ku tepati janjiku dengan seluruh kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuatan. Wa abu'u laka bidzanbi, abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui di hadapan-Mu akan anugerah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi, aku mengakui di hadapan-Mu akan anugerah nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya kepada Engkau. Wahai sahabat, lihat pada perkataan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Saya mengistilahkan ini dengan sebuah burung. Burung itu mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui di hadapan-Mu akan anugerah nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Ini adalah sayap yang pertama, bahwa saya mengakui banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya karunia Allah yang telah diberikan kepada hamba-hamba Allah. Kemudian saya istilahkan sayap yang kedua, yaitu wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku, bahwa saya mengakui telah melakukan dosa. Maka seorang hamba apabila mendapatkan taufik dari Allah, maka berjalan sesuai dengan burung ini, mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa-dosanya. Dan di dalam ucapan ini terkumpul antara persaksian dan pengakuan akan berapa banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita, dan persaksian pengakuan akan betapa banyaknya aib yang ada pada diri kita dan amal kita.
kita menyaksikan betapa banyak karunia nikmat Allah menjadikan seseorang menjadi cinta dan memuji serta bersyukur kepada Allah sang pemilik nikmat dan kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, menyaksikan betapa banyaknya aib pada diri kita, amalnya menjadikan seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya remuk, redam kepadanya dan bertaubat di setiap waktu. Dan ingat sahabat, yang akan menjauhkan kita dari taufik dan hidayah Allah itu karena dosa kita. Maka kita akan menjadi sombong tatkala kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula, seorang hamba akan berjalan menuju taufik Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan harus mengakui banyaknya karunia Allah, nikmat Allah yang telah kita dapatkan dan kita sadari. Maka kesimpulannya, seseorang kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala seperti burung yang sayap yang kanan melihat nikmat Allah, sayap burung yang kiri melihat aib kita, dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan kepada sahabat kita. Saya akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.